Jadi, pada bulan September tahun 2013, terjadi satu kasus pembunuhan di salah satu apartemen di Jakarta Selatan yang cukup menggemparkan. Korbannya seorang wanita cantik, dan yang membuat kasus ini menyedihkan, para pelakunya adalah 5 orang pria. Mereka menganiaya korban hingga tewas. Setelah para pelaku ditangkap, dari pengakuan mereka muncul tanda tanya yang besar. Mereka mengaku bahwa mereka dibayar untuk melakukan pembunuhan itu. Lalu, siapa yang begitu tega melakukan perencanaan dan membayar para pelaku untuk membunuh korban? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang pernah terjadi pada bulan September tahun 2013 di Tower Ebony, apartemen Kalibata City, lantai 9, Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu tentang kasus ini. Kasus pembunuhan Niken Hayuwinanti, atau lebih dikenal sebagai Holly Angela. Korban seorang perempuan muda, mandiri, dan tinggal sendiri di apartemen Kalibata City, lantai 9. Dari luar, kehidupannya terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda ancaman, tidak ada firasat buruk. Hidupnya tampak normal, seperti ribuan orang lain di Jakarta yang pulang ke apartemen setelah hari yang panjang. Tapi, di balik itu semua, Holly menyimpan sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Sebuah rahasia. Dia memiliki hubungan dengan seorang pria yang berpengaruh. Seorang yang tidak bisa sembarangan disebut namanya. Seseorang yang punya posisi dan punya reputasi. Hubungan yang tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya resmi, serta punya sesuatu untuk disembunyikan. Dan seperti banyak kisah gelap lainnya, hubungan seperti ini sering menyimpan bom waktu. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Pembunuhan itu sebenarnya sudah direncanakan sebelum akhirnya Holly dieksekusi. Pada bulan Agustus tahun 2013, mereka menyusun strategi. Para pelaku menyewa satu unit di lantai 6 Tower Ebony. Beberapa lantai di bawah tempat Holly di lantai 9. Sepanjang bulan Agustus, para pelaku pembunuhan melakukan perencanaan hingga pengintaian kepada korban. Lalu, di sepanjang bulan September, para pelaku masih mengintai korban. Hingga pada akhir bulan September tahun 2013, mereka memutuskan untuk melakukan eksekusi. Pada tanggal 30 September, sebelum pukul 21.30, para pelaku yang belakangan ini diketahui menyamar menjadi anak band, membawa hardcase yang berisi 2 gitar masuk ke kamar Holly. Hardcase yang ukurannya besar berwarna hitam, itu rencananya akan digunakan untuk menyimpan mayat Holly. Mereka juga telah menyiapkan kopi bubuk untuk menyamarkan bau anyir. Mereka bisa masuk ke kamar Holly karena sudah membawa kunci duplikat unit apartemen Holly, yang sampai sekarang belum ada yang tahu dari mana mereka mendapatkan kunci itu. Hingga pada pukul 21.30, Holly baru pulang dari rumah ibu angkatnya di daerah Cibubur. Sambil berkomunikasi lewat telepon dengan ibu angkatnya, Holly berjalan menuju unitnya. Holly tidak tahu jika di dalam unitnya itu sudah ada beberapa tamu yang tadi undang, yang sudah menunggunya. Saat Holly masuk, para pelaku langsung menarik tangan Holly, membekap mulutnya,
lalu memukuli menggunakan batang besi. Holly yang saat itu memasuki kamar sedang berkomunikasi dengan ibu angkatnya, langsung berteriak minta tolong kepada ibu angkatnya karena diserang oleh para pelaku. Teriakan Holly yang didengar melalui telepon genggam oleh ibu angkatnya. Lalu kemudian Holly tidak bisa dihubungi lagi. Ibu angkat Holly yang cemas dengan teriakan Holly langsung menelpon pengelola apartemen dan segera untuk menolongnya. Saat menjelang pukul 12 tengah malam, para pelaku lalu kabur dengan cara memecahkan kaca pintu balkon dan keluar melalui loteng lalu turun ke apartemen bawah. Namun naas, salah satu pelaku terjatuh dari lantai 9 milik Holly saat mencoba untuk kabur, lalu tewas di tempat. Sementara itu, pengelola apartemen membuka paksa pintu unit apartemen Holly dan menemukan Holly sudah dalam keadaan terikat dan kepala belakang mengeluarkan darah. Lalu, pada pukul 1 dini hari, jasad salah satu pelaku dibawa ke RSCM, sedangkan Holly meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Tria Dipa, Pancoran, Jakarta Selatan. Jasad Holly lalu dibawa ke RSCM sebelum akhirnya dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian mulai menyusun potongan demi potongan dari jasad salah satu pelaku, CCTV, jejak komunikasi, relasi korban, dan pelan-pelan arahnya mengerucut ke sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini adalah pembunuhan berencana. Para pelaku ternyata tidak datang secara acak. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Bahkan mereka sempat menyewa unit lain di apartemen yang sama. Artinya mereka sudah mengamati, menunggu, serta menghitung waktu. Dan yang paling mengejutkan, semua ini mereka lakukan atas perintah seseorang. Seseorang yang mengenal korban. Seseorang yang punya motif kuat. Seseorang yang punya kekuasaan. Nama itu akhirnya muncul ke permukaan. Seorang pejabat. Seorang yang secara sosial harusnya melindungi hukum, bukan melanggar. Namanya Gatot Supiartono. Dia adalah auditor Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yang juga ternyata suami siri Holly Angela, yang menikah pada April tahun 2011. Dan di titik ini, cerita berubah arah. Ini bukan lagi soal pembunuhan biasa. Ini soal relasi tersembunyi, ketakutan akan terbongkar, dan keputusan ekstrim untuk menghilangkan masalah. Kasus ini akhirnya masuk ke pengadilan. Para eksekutor dihukum berat, 17 tahun penjara. Namun, sosok Gatot Supiartono yang diduga sebagai dalang tidak mendapatkan hukuman yang maksimal. Gatot hanya dijerat dengan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta divonis hukuman penjara 9 tahun. Dan disinilah muncul kegelisahan publik. Bagaimana mungkin sebuah nyawa hilang dalam pembunuhan berencana, tapi otaknya tidak dihukum berat? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Gatot hanya berniat untuk menculik dan meneror Holly agar tidak lagi terus mengganggu pikirannya. Gatot mengaku dia jenuh dengan Holly karena terus-menerus meminta mobil, rumah, dan bertindak kasar kepadanya. Bahkan, Holly terus-menerus meminta Gatot untuk menceraikan istri pertamanya. Jadi, dari pengakuan itulah, hakim hanya menjatuhkan hukuman ringan. Karena hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan keyakinan. Dan dalam kasus ini, bukti yang tidak mengikat secara langsung tidak cukup kuat. Baiklah, kita masuk ke wilayah-wilayah teori liar dalam kasus ini. Tapi perlu diperhatikan, ini bukan fakta hukum, melainkan spekulatif yang muncul di celah kasus, kejanggalan, dan hal yang tidak pernah benar-benar dijelaskan tuntas di pengadilan. Teori yang pertama, operasi diam-diam yang gagal total. Pembunuhan ini sebenarnya dirancang rapi, bersih, dan tanpa jejak.
Targetnya sederhana, Holly hilang tanpa menimbulkan kecurigaan yang besar. Rencananya, masuk tanpa ribut, eksekusi cepat lalu keluar tanpa saksi. Tapi karena satu faktor, semuanya jadi kacau. Salah satu pelaku jatuh dari lantai 9 dan di titik ini segalanya berubah. Kematian pelaku mungkin bukan karena kecelakaan, bisa jadi karena panik, dorongan, mungkin konflik internal, atau bahkan dikorbankan untuk menutup sesuatu yang lebih besar. Kalau ini benar, maka kasus ini bukan gagal karena polisi hebat, tapi karena rencana sempurna yang retak dari dalam. Teori yang kedua, hubungan yang berubah ancaman. Fokus teori ini ada di hubungan Holly dengan Gatot Suprihartono. Spekulasi yang sering muncul adalah Holly mungkin tahu terlalu banyak atau berada di posisi yang bisa membuka rahasia, merusak reputasi, mengancam karir seseorang, dan dari sini muncul dugaan ekstrim. Pembunuhan bukan karena emosi, tapi karena kontrol dan ketakutan. Keputusan untuk menghilangkan Holly bukan keputusan spontan, tapi keputusan yang dipikirkan dalam keadaan sadar, dingin, dan terukur. Teori ketiga, eksekutor hanya korban dalam sistem. Teori ini membalik perspektif. Bagaimana kalau para pelaku di lapangan tidak tahu keseluruhan rencana, hanya menjalankan perintah, bahkan mungkin dimanipulasi. Dan pelaku yang jatuh itu bisa jadi bukan sekedar eksekutor, tapi orang yang tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia tahu. Ada kemungkinan konflik di dalam tim atau situasi berubah kacau saat eksekusi, hingga akhirnya satu orang tidak selamat, bukan karena korban, tapi karena situasi internal. Teori yang keempat, kenapa dalangnya selamat? Ini yang paling sering bikin publik gelisah. Faktanya, vonis terhadap sosok yang diduga dalang hanya 9 tahun penjara. Teori liarnya, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terungkap di pengadilan. Bisa jadi bukti yang hilang, saksi yang tidak muncul, atau konstruksi kasus yang tidak sepenuhnya membuka semua lapisan. Jadi, kebenaran yang muncul di pengadilan bukan selalu kebenaran yang utuh. Dari semua teori ini, ada satu benang merah yang bikin merinding. Kadang kejahatan paling berbahaya bukan yang brutal, tapi yang direncanakan dengan tenang oleh orang yang terlihat normal. Satu kesalahan kecil bisa membongkar semuanya. Berapa banyak kejahatan yang tidak pernah terbongkar hanya karena tidak ada yang jatuh dari lantai 9? Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka, tapi juga satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena kalau boleh jujur, kebenaran dalam kasus ini tidak datang karena sistem yang bekerja sempurna. Bukan karena semua bukti langsung terang benderang, bukan karena keadilan berjalan lurus tanpa hambatan, tapi karena ada sesuatu yang salah, sebuah rencana yang retak, sebuah momen yang meleset, sebuah tubuh yang jatuh dari lantai 9. Dan disitulah semuanya mulai terbuka. Banyak orang merasa ada yang tidak tuntas, karena dalam narasi publik, ada sosok yang dianggap sebagai dalang, sebagai otak. Tapi di pengadilan, kebenaran harus dibuktikan, bukan dirasakan. Dan disinilah benturan itu terjadi, antara apa yang terasa benar dan apa yang bisa dibuktikan secara hukum. Lalu hasilnya, kadang hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan dan kita dipaksa menerima kenyataan pahit itu. Coba bayangkan, kalau satu hal saja berbeda, kalau tidak ada yang jatuh malam itu, kalau semua berjalan sesuai rencana, mungkin tidak akan ada kasus besar, tidak akan ada sorotan, tidak akan ada cerita yang kita bahas hari ini. Kasus ini tidak hanya tentang kematian, ini tentang bagaimana seseorang bisa sampai pada titik di mana menghilangkan nyawa terasa seperti solusi, jalan keluar, penyelesaian.
Dan mungkin yang paling mengerikan bukanlah apa yang terjadi malam itu, tapi bahwa semua itu sempat direncanakan dengan tenang, tanpa ragu, tanpa suara. Dan kalau bukan karena satu kesalahan kecil, kita tidak akan pernah tahu bahwa rencana itu pernah ada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa kebenaran tidak selalu muncul karena dicari. Kadang dia muncul karena kebetulan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.